30 triliun. Makanya saya bilang sama Mbak Lisa, pokoknya lo berangkatin anak yatim gue liburan dulu ke Turki. 200 anak. Oke. Gitu. Ini enggak. Nanti kalau cair gue bawa anak yatim ke Turki. Udah lo gak usah ijab di tempat gue. Kayak gue kurang pasien. Orang kalau udah terkabul kabur. Iya. Iya benar. Nah, Pak Haji. Sebelum kabur kerjain dulu maunya gue. Makanya kata dia, Pak Haji, hajat gue pasti terkabul. Taruh mobil lu di sini. Apa mobil lu? Fortuner Nick 2024 kilometer baru 3.000. Taruh di situ buat kakak gue pakai karena kakak gue ngontrol gue selama gue sakit. Gue kasih tuh kakak gue pakai tuh. Lo enak aja, lo dia cair. Iya benar. Kalau enggak lo kabur. Iya benar. Tunai. Kasih 50 M. Tunai bos. Orang kalau udah terkabul pasti kabur bos. Udah pasti. Nah mumpung belum dia terkabul. Paksa. Nah lu juga begitu. Makanya lu jangan dilanggar. Bisa gak? Ya kalau dilanggar lu denda. Diskusi berdua. Bilang sama. Gimana nih kalau kita dilanggar bayar denda 1 juta. Pasti lu gak bakal dilanggar lagi. Karena jerah. Sekarang gimana mau jerahnya orang lo gak denda? Iya. Nah lo diskusi dulu berdua. Demi cair 10 miliar, berani gak kita kalau dilanggar denda 1 juta? Lo diskusi berdua, berani ya udah kerjain. Yang tahu dilanggar apa enggak, lo berdua bukan gua, kan gue nggak seru. Kalau misalnya nanti saya ngelanggar, saya buru-buru transfer ke Pak Haji, saya ngelanggar nih 1 juta gitu ya. Saya ngelanggar nih, bener-bener saya udah ini sih, pokoknya udah pikiran saya udah harus. Kayak Lisa sama Abi kan bayar 150 juta, denda lo 150. Emang gue serumah sama lo. Lo kan bukan laki gue, bukan bini gue, mana gue tahu. Makanya dia bilang, Pak Haji saya transfer tuh 150 juta, store. Tapi kan cair 200 miliar yang kedua nih. Yang pertama udah cair, yang kedua cair. Ini yang sekarang 30 triliun. Ini kalau misalnya begini, saya sih nggak berharap Pak. Tapi 10 miliar itu cair tuh cepet nggak tuh Pak? Ya kalau bisa kan tadi gue bilang sebelum 99 hari paling lama. Sebelum 99 hari Pak. Kelamaan dong kalau 99 hari. Gue kan bosen, emang lo gak bosen lihat gue? Iya. Gue aja bosen. Pak pengennya habis itu terus kalau saya udah cair ini lagi gitu Pak. Ya untuk hajat kedua dong 20 miliar, 30 miliar hajat Sekarang kedua. kita udah hajat 10 miliar. Kita harus ngeluarin untuk Pak Haji berapa persen gitu? Nggak usah, kan buat apa kan? Udah kayaan gue dari lu. Enggak, maksudnya buat anak yatimnya. Oh lo bebas, kasih aja ke dia. Oh. Tapi Bebas. lewat rekening Pak Haji ditransfer gitu. Gitu Pak. Jadi nggak ini. Kalau di sini kan gratis bos. Kita gratis, kayak gini kita gratis. Kenapa gue paksain dia? Disesuaikan nama hajat lah. Dan nggak mungkin nggak terkabul. Lo masih mending. Lo sama dia masih gantengan lo. Lo tanya utangnya dia berapa waktu datang, lo utang lo berapa waktu datang ke RDAI? 100 miliar. Berapa tahun yang lalu? 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Karena dia nggak bisa sedekah ekstrim, nggak bisa ibadah ekstrim, dia riadoh ekstrim. Jadi ekstrim gimana Pak? Iya tinggal di sini ngabdi, jadi pesuruh gue. Oh gitu. Jadi pesuruh gue, ngangon anak yatim. Liput acara nih, YouTube liput. Gitu. Riadoh namanya. Nah dia riadoh di sini ngurusin sapi. Jadi sapi gue yang betina, yang birahi, yang tahu dia. Jadi dia tiap hari megang memek sapi. Yang panas dikawin sama dia. Kalau betina nggak mau ya dia yang manjat. Terus itu yang maksudnya tuh tadi saya tanya yang di luar ada apa ijab kabul budak. Itu maksudnya Kak? Tuh Pak. Ya lu nanti ke atas ngomong sama kuda si bolong. Naik Cibolong. kuda maksudnya Pak Haji. Ijab. On naik ijab kuda. sambil naik kuda kayak Pak Prabowo. Sambil pasti jadi presiden, pasti jadi presiden. Pasti jadi pasti lunas, pasti cair. Oh gitu. Itu bisa Pak? Bisa bos, rata-rata kan orang yang naik kuda ijab itu pasti terkabul. Itu itunya berapa ijabnya? Oh sedekahnya 100.000 buat bayar yang nuntun. Kan nuntun sampai 7 kali atau 5 kali. Oh jadi kita naik tapi dituntun kan? Dituntun ya. Ih mau saya. Lu ijab aja, manjur bos. Hampir 100% yang terkabul ijab di atas punggung kuda. Saya mau mau nggak kamu? Iyalah ganti-ganti lah satu kuda. Iya, manjur.
ijab. Terus tadi saya pegang itu kebo bule. Ah. Kan kalau di Solo ada kebo bule juga, Iya. Pak. Tapi Kiai kan kebo Slamet. bulenya itu dari Kiai Slamet yang suka kabur-kaburan. Kalau ini enggak, saya pegang-pegang. Ada satu yang gendut yang sebelah sini, Pak. Dia langsung begitu nggak mau saya pegang. Terus saya pegang anaknya. Anaknya disinggir-singgirin, nggak boleh deket sama saya. Itu kebo bule ini cakep-cakep banget, Pak. Iya. Keramat. Manjur. Pokoknya maunya gue gini, Bos. Yang 3 jangan dilanggar, tapi lo praktekin. Ya, amin. Lo sepakat dulu berdua. Berani gak kalau dilanggar, lo kena. Berani. Berani apa? Kalau dilanggar, ada yang dilanggar, Kita kena bayar. ya kena bayar dam. Jadi gini, Dam. Bos. Bayar dam. Nih, lo pernah umroh gak sih? Belum. Belum ya. Jadi nanti kalau lo umroh atau haji pakai baju ihram, Ah. nanti kan ada nyamuk. Nggak boleh dimatiin gini, nggak boleh. Kalau dimatiin lo kena dam. Oh, Nggak boleh ludah sembarangan, nggak boleh itu. Denda, bayar dam. Nah kayak gitu deh. Karena kan lo lagi punya hajat sakral. iya, Iya. Cair 10 miliar. iya. Soalnya kalau lo nggak cair 10 miliar, lo diinjek-injek sama keluarga, sama saudara. Ih, kamu dulu nih karyawanku, aku sama sekali aku belum ini. Gimana sih kamu? Duit yang kemarin kemana? Kamu tuh nih. Ya udah deh Mbak, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Aku nggak maksain kok gitu. Aku terus saya udah nggak mau WA lagi deh. Iya. Udah sedih banget. Lo Padahal saya yang buktiin, berjuang, Bos. saya mati-matian. Kalau gurunya punya hammer, lo mesti punya hammer. Kalau gurunya punya Robicon, lo mesti punya Robicon. Jadi lo dihormatin orang. Iya. Bisa praktekin? Bisa. Saya Bisa. pengen, insya Allah saya pengennya habis lebaran nih kan, lebaran hari Senin Selasa. Pokoknya seminggu kemudian ketemu Pak Haji, saya udah ada kemajuan. Minimal 1 aja yang terkabul. Ya, Ya? Ya. Oke? Ya. Sip, terkabul. Amin. Praktekin. Pasti ya? ya. Praktekin ya. Allahu Akbar. Yuk. Yuk. Itu dikasih itu nggak sama Pak Haji? Apaan nih? Centong. Oh, nih. Ini gimana caranya Pak? Centong. Oh, nyentongin pakai duit gampang. Ini di supaya YouTube duit nanti. ini Iya. Itu mah nomor 9 lah centong. Nomor 1 yang 3 dulu aja. Ah, Itu sambil lalu aja. Ini Centong ada sambilan di aja YouTube ya. kok. YouTube, ya, di Di YouTube. RDI namanya Haji Marco. Yang bisa manggil ratusan miliar. Tinggal nyontek doang. Oh, Haji Marco. Haji namanya. Marco, oh, dia bisa manggil tiap hari ratusan juta miliar. masuk aja ke rekening tuh. Iya masuk ke rekening, namanya Haji Marco. Praktekin ya. Ya. Masih, Pak. Ya. Tapi saya mau naik kuda boleh ya Pak? Boleh, ayo naik kuda dong. Naik kuda sekarang. Siapin. Jangan pakai duit ini. Enggak, pakai duit ini ada Iya. saya. Ada. Tenang Pak. Alhamdulillah. Terkabul ya. Amin. Udah Amin alhamdulillah ya ketemu Allah. Pak Haji. Aduh, saya seneng banget udah mukjizatnya Ramadan ini. Saya bilang gini, Doa saya dikabul Allah. kalau emang habis lebaran ya mungkin rezeki saya ketemu Pak Haji habis lebaran. Ini nggak tahunya sebelum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya Bapak meraktekin, Ibu juga meraktekin Ya. 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 Jangan ngandelin loh. Tapi jam 00 tetap kan Pak? Iya. Tetap jam 00 Nah, sering yang saya 41 tanya, kali. pandannya diapain? Oh iya. Oh iya, pandan. ditaruh di ember buat mandi, taruh di shower buat mandi. Enggak, pandannya itu kan 9. Maksudnya diikat Ikat jadi pakai satu. karet, ikat Oh, pakai pakai karet. diikat pakai karet. Gini aja Pak Haji, satu aja gitu dah. Ya, Warnanya mekar nggak apa-apa gitu ya? Enggak. Oh, bisa? Misalnya satu pandan kan 9 terus dipakai buat kita berdua boleh? Boleh. Oh, ya udah. Terkabul ya. Ya amin. amin. Doanya ya, Pak. Ya. Yuk. Saya kalau ketemu di komen Pak Haji, cuman gini doang. Oh, iya. Saya doakan Haji Suwondo bin Pak Haji Di Susanto bin Suwondo. Suwondo, Eh. panjang umur, sehat, Iya. berkah. Iya. Alhamdulillah. Saya komen ini udah nggak ada lain. Iya. Nggak. Pokoknya ya, pokoknya Bapak udah bagus. Tinggal istri memperbaiki sedikit aja. Kalau lihat debt kolektornya si MB Niaga nggak boleh komen. Oh, iya. Nggak boleh kasihan. Nggak boleh sedih. Nggak boleh murung. Kok gitu? Ya kan kita lagi punya hajat. Sekarang gede hajat apa gede sedih? Gede aja. Nah iya sedihnya dinolin dong. Iya. Oke? Sip. Ketemu ya? Ya.
Ya. Ya, Ya, Ada lagi? ada. satu. Hah? Satu lagi. Ada Pak Haji. Yuk panggil. Ayo. Namanya siapa? Hah? Minarni. Tinggal di mana? Di Bali. Di Bali. Sehari-hari kegiatannya apa Minarni? Saya ada buka usaha Usaha apa? salon spa. Pegangin speakernya. Buka usaha salon spa. Iya, Punya sendiri apa join? punya sendiri. Punya sendiri. Kita ada yang join satu, punya sendiri. Oh, jadi ada 2. 3. Oh, ada 3. Iya. Nah, Ibu tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI sehingga Ibu maksain dari Bali terbang langsung ke Bogor? Alhamdulillah kok hari ini bisa ketemu saya. Padahal saya baru praktek yang hari kedua nih. Apa yang bikin Ibu semangat mau ke RDI? Apa yang Ibu udah praktekin ilmu RDI atau apa yang bikin Ibu semangat ke RDI? Saya tahu sih udah lama, tahun 2023. Saya sudah pernah ke sini. Oh, udah pernah. Ya, waktu itu Oktober Pak Hajinya lagi sakit. Oh, iya. 2 hari balik. Terus sekarang saya sudah mau 3 bulan saya riado sini. Oh, di sini Riado. Ya, Jadi udah tinggal di RDI 3 bulan. mau 3 bulan. Tinggal di RDI 3 bulan. Oh, iya. Jadi 3 bulan tinggal di RDI. Kegiatannya di Bali siapa yang ngerjain? Siapa yang ngawasin? Sementara saya tutup. Oh. Soalnya itu udah saya kesini dulu pernah saya rasain waktu saya datang pertama. Karyawannya Pak, semua yang kita ini kan titipkan itu enggak amanah. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa hajat Ibu maksain ke RDI? Apa hajat Ibu ke RDI, maksain ke RDI? Apa hajat Ibu? Ya hajatnya sih seperti yang saya lihat di YouTube, ya kepingin punya aset gitu. Soalnya selama ini ada berapa tahun, 3 tahun, uangnya banyak. Tapi ya itu karyawannya, stafnya, jadi enggak kelihatan. Usia Ibu berapa? 49. 49. Ibu udah pernah nikah apa belum? Pernah, Anak ada apa enggak? enggak ada. Oke. Nah, kalau Ibu mau hajatnya yang Ibu cita-citakan tadi terkabul, bisa gak yang 3 jangan dilanggar? 1. Menerima takdir Tuhan. Kebetulan Ibu sekarang lagi ditakdirin Tuhan apa? Terima dulu. Aminin dulu. Karena ada hadisnya. Hadisnya apa bunyinya? Mic-nya mana? Speakernya. Ya. Hadisnya apa? Jadi kalau kita yang disampaikan Pak Haji menerima itu begini isi bunyi hadisnya. Ya. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada ilah selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, 1, tidak bersyukur atas segala nikmatku, tidak rela terhadap keputusanku, kata Allah, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi dan mencari Tuhan selain aku. Itu hadisnya. Ulangi lagi. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada ilah selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap kebutuhanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan mencari Tuhan selain aku.
Kalau di RDAY terjemahannya gini Bu. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi ibu ditakdirin sependeritaan seperti ini harus diaminin dulu. Karena ini pasti udah seizin Allah. Pasti udah atas ridhonya Allah. Nah ibu aminin dulu. Jadi selama ibu nggak mau ngaminin dan ibu tidak mau nerima takdir Tuhan yang sekarang, hajatnya nggak akan terkabul. Itu satu. Dua, ibu nggak boleh punya sifat bangsat. Apa tuh sifat bangsat? Sifat yang 18. Mana dia kertasnya? Coba ibu lihat. Mana sifat bangsat yang ibu punya di badan ibu? Nah, ibu nggak boleh punya sifat bangsat. Nah, caranya apa? Ibu paksain dari abis maghrib sampai isya, ibu wajib sholat taubat 18 kali. Dari abis maghrib sampai isya 18 kali sholat taubat. Terus dari 18 sholat taubat, dari 18 sifat bangsat itu yang mana yang dominan? Misalkan 5, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Nah, yang 5 itu wajib salah satu sholatnya 10 kali. Jadi 5 kali 10, 50 kali. Ngerjainnya kapan Pak Haji yang 50? Dari habis sholat subuh sampai jam 00. Nah, ibu sholatnya total 68. 18 tambah 50, 68. Ketiga, kalau hajatnya terkabul cuma 3. 1 tadi menerima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat bangsat 18. Yang ketiga, ibu nyumpahin sumpah serapah. Apa yang bikin ibu terkabul? Contoh kayak saya. Foji, jangan main air, awas. Kalau Foji main air, papa punya mobil Robicon. Ayo, awas. Saya punya Robicon. Foji jangan main air, awas. Kalau Foji main air, papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Foji jangan main air, awas. Kalau Foji main air, papa punya Toyota Alphard terbaru. Velfire, NIK 2025. Tahun 2025 warna hitam. Saya punya. Nah, ibu mau nyumpain apa biar hajatnya terkabul? Apa saya mesti kesal dulu? Boleh. Atau saya mesti benci dulu? Boleh. Nanti ibu keluarin tuh sumpah serapahnya. Tapi kata-katanya positif. Contohnya kayak Syekh Sudais orang Arab. Syekh Sudais, awas kalau kamu nakal, kamu jadi imam Masjidil Haram. Nah sekarang imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Nah ibu tinggal lakuin yang 3 aja. 1, ibu menerima takdir Tuhan. 2, ibu nggak boleh sifat 18. Ketiga, ibu terkabul dengan mengeluarkan kata-kata sumpah serapahnya ibu. Nah, dari yang saya terangin, ada gak yang mau ditanyain? Ada gak yang susah? Maksudnya kalau dipraktekin, ada gak yang susah? Atau gampang? Atau gimana? Gampang sih kayaknya. Nah. Bisa dikerjain. Nah, kalau gampang, kapan ibu mau meraktekin? Yang ini sekarang sih sudah saya jalani. Udah, yang mana yang udah ibu praktekin kalau saya boleh tahu? Ini yang sifat 18 ini sudah. Sholat taubat. Sholat taubat. Dari maghrib sampai isya. Iya. 18 kali. 18 kali. Nah, yang 5? Yang 5-nya ini yang belum. Oke, dikerjain ya. Iya. Jadi 1, 10. Misalkan ibu gundah. Iya. Itu 10 kali salam. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya gundah. Iya. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena saya gelisah. Saya niat sholat taubat karena saya suka murung. Itu 18 kali. Nah, yang 5
itu 10, 10, 10, 10. Ibu kerjain dari habis sholat subuh sampai tahajud. Terus apalagi yang belum dikerjain, yang sumpah udah belum? Sumpah baru sekali. Gimana nyumpahinnya kalau Pak Haji boleh tahu? Kemarin sih nyumpahnya itu, tapi kayaknya nggak serius. Harus serius. Poji, awas. Kalau Poji main air, Papa punya mobil Rubicon. Ayo, awas. Poji main air, Papa punya mobil Rubicon. Saya nggak ngomong begini, Bu. Poji, awas. Kalau Poji main air, nanti kepleset. Enggak, Bu. Bener nanti anak saya kepleset. Poji, awas. Kalau nanti main air, bayar listriknya mahal. Bener, Bu. Bayar listriknya mahal. Nah, kata-katanya harus spontan. Kata-katanya harus greget. Kata-katanya harus spontanitas. Kalau Ibu, itu mah namanya baru latihan. Ya, baru latihan. Kita udah langsung praktek, Bu. Nggak ada. Dari dalam hati. Dalam hati kekesalannya tuh keluar. Kekesalannya negatifnya keluar. Dimasukinnya lagi positif. Nanti yang terkabul positif. Ini yang keluarnya negatif. Dimasukinnya lagi negatif. Poji, awas. Kepleset ya. Kalau main air terus nanti kepleset, awas ya. Itu kan negatif. Iya betul? Negatif. Marah negatif. Masukin yang lagi diucap negatif. Ya terkabul. Kayak malin kundang. Nggak mau saya. Ibu harus positif. Iya. Kalau ibu masih ngomongnya setengah-setengah, itu namanya latihan. Belum terkabul. Iya dong, masih latihan. Anggap aja kita lagi apa ya? Gladi resik. Diresi. Ya kan? Gladi resik. Mau tampil di panggung. Iya. Tapi ya itu kadang lupa, kayak gimana ya? Oh tadi kok nggak sumpah serapah gitu. Iya dong. Kalau pas ada apa kesal itu, ya belakangnya baru ingat. Belum spontan, cuman yang satu itu awal itu aja, tapi Iya. Ibu paksain latihan terus. Bu, saya sakit kan udah 2 bulan. Ibu tahu kan saya sakit 2 Iya. bulan. Sakit 2 bulan dari akhir Januari, ya. Februari, Maret. Saya nggak tahu nih motong sapi yang keberapa nih saya sembuh. Saya motong tiap hari Kemis seekor, Kemis seekor. Saya udah motong 9 ekor, kerbau 1. Ya. Alhamdulillah kemarin dia bilang saya mau bagiin THR anak-anak Riado. Ya udah saya datang deh motivasi. Kata suster saya, bisa kok Pak, Bapak kan udah nggak pakai gas tadi jam 8 pagi. Hari ini Bapak sehat kok nggak pakai gas. Nah jadi saya pakai oksigen Bu, sehari oksigen saya 6 tabung. Sehari 6 tabung. Setiap hari 6 tabung habisnya. 1 tabung taruhlah berapa misalkan. Taruhlah misalkan 1 tabung 100.000 deh. Jadi saya sehari 800.000 buat napas doang. Kenapa? Karena saya paru-parunya kerendam air. Karena saya minumnya terlalu banyak. Karena kekentelan darah saya 5.000. Kata istri saya minum yang banyak. Papa minum yang banyak. Gue minum yang banyak. Akhirnya paru-paru gue kerendam. Tapi gue nggak nyalahin bini gue juga lah. Iya. Ya kan? Nah mau saya coba ibu latihan nyumpahin. Kesandung, sumpah. Oh ya. Hujan, sumpah. Misalkan ibu jemur baju, hujan. Nyumpah dong. Apa aja, jangan sayang Bu kalau bisa sehari 3-3-nya ibu praktekin. Menerima takdir Tuhannya ibu praktekin. Sifat 18 ya ibu praktekin. Nyumpahin juga ibu praktekin. Iya betul? Iya. Jangan sehari bolong. Iya. Berat gak kira-kira nih ilmunya RDAY? Enggak sih berat, awal-awal kemarin minggu pertama itu semua saya kerjain. Sholatnya, apanya lagi, itu apa namanya, apa lagi tadi itu. Yang mana? Kalau Belum yang, apa-apa udah lupa.
Iya. Kayak yang sholatnya Gimana itu mau terkabul? habis ya. Dari maghrib sampai isya, yang sholat tobatnya yang 18 kali. Iya. Dari habis sholat subuh dicicil sampai jam 00 yang melanggar banget melanggar. Kira-kira 5 item dah. Jengkel sama karyawan. Nah, sholat tobatnya jengkelnya 10. Iya. Gelisah. Kapan ya hajat saya terkabul? 10. Oh enggak. Gundah. 10. Udah 30 tuh. Nah, yang 2 apa Ibu kira-kira? Iya, iya. Bisa? Bisa. Nah, terus apa lagi coba? Ibu pikirin yang mau ditanyain ke saya apa? Sambil saya ke toilet dulu. Nanti Bapak sambil terangin dulu, Bos. Coba terangin biar. Saya ke toilet sebentar. Ya, saya tambahkan Bu ya. Jadi Pak Haji menekankan hati harus bersih. Intinya di situ. Tidak boleh punya hati busuk. Itu yang Iya. kita tahulah ya di lapangan seperti apa kita bergumul dengan lingkungan kita, itu tantangan sekali. Nah, kita apapun yang kita lihat itu ya harus kita terima. Seperti tadi itu. Dan kita tidak boleh kepancing jengkel. Ada kan di situ? Iya. Karena yang ditekankan Pak Haji, kita tidak boleh punya hati busuk. Itu ada hadisnya kan? Iya. Ajaran Nabi Rasulullah menyampaikan bahwa ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Ya. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Artinya ya baik semua, diri kita kan auranya positif. Tetapi sebaliknya, maka baik seluruh anggota tubuh kita. Dan jika rusak, bahasa Pak Haji tadi, jika daging yang ada di dalam diri kita itu busuk, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Apa itu? Ketahuilah, ia adalah apa? Hati. Ya. Jadi kalau hati kita bersih, maka aura yang ada di dalam tubuh kita ini mengundang aura yang positif. Sehingga apa yang kita hajatkan terbuka dan bisa terkabul. Tidak mudah marah dengan orang, nggak kepancing jengkel, nggak mancing jengkel. Kita terima semuanya. Tapi kalau dalam tubuh kita ini rusak, ya, maka ya RD utama maka rusak gitu ya. Jadi ada penontonnya, J? Berapa ya? saya ulangi ya. Jadi ditekankan Pak Haji tadi untuk menjaga hati kita agar tidak busuk. Itu bunyi hadisnya begini tadi, saya ulangi ya, bunyi hadisnya. Kata Nabi ini, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Berarti aura positif yang ada di badan kita. Dan jika rusak, bahasanya Pak Haji tadi apa? Busuk. Nah, dan jika dia itu busuk, jika dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Apa itu? Ketahuilah, ia adalah hati.
Maka Pak Haji menekankan jaga hati, jangan busuk dari minimal sifat-sifat 18 itu harus kita hindarkan. Karena kalau ada itu rusak semua. Rusak semua tubuh. Nah, kira-kira ini yang bikin usaha ibu bangkrut, yang bikin usaha ibu goyang, siapa tuh? Si bangsat namanya tuh. Siapa bangsat-bangsatnya? Tulis di situ. Ya. Nah, nanti ibu legowo ya. Ya. Terima. Kalau ibu nggak bisa tulis namanya si bangsat-bangsat itu, ya gimana? Ulangi lagi ayatnya tadi tuh yang hati busuk. Hadisnya tadi. Hadisnya. Ya. Dijamkan mudah-mudahan nanti ya. Jadi Ada gak penontonnya, Jek? Hah? Hah? Berapa ya? 69 orang. Ya, lanjut. Ya. Ketahuilah, ini kata Nabi ya. Ketahuilah sesungguhnya di Emang dalam gak taruh di grup, Jek? tubuh Diumumin di grup si Kang ini. Nur. Gabung mau tadi. Coba deh. Umumin lagi. Emang ini masih di sono? Udah beres. Udah beres. Coba Kang Nur suruh ngumumin dulu. Ya. Coba. Lanjut, Pak. Ulangi lagi, Pak. Hadis Nabi tentang hati. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Positif. Jadi positif, menghadirkan positif, aura positif di diri kita. Iya. Umumin lagi di grup. Bahasa Pak Haji karena Baik. aura positif berarti kan harum. Akan ini dikejar uang kita bersih. Tetapi jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Rusak menurut Nabi. Kelihatannya nggak rusak, tapi rusak. Apa itu yang segumpal daging itu? Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Sahih. Bahasa Pak Haji tadi itu busuk, tidak boleh busuk. Busuk apa? Dari sifat-sifat 18 itu yang harus dihindarkan. Cara menghindarinya gimana? Membersihkannya salah satunya dengan sholat Tobat yang dari maghrib sampai isya yang 18 kali. Misalkan yang jahatin ibu si bangsat namanya ya. Ibu nggak apal siapa namanya bangsat-bangsat. Nah, ibu nggak usah nyari si bangsat apa. Contoh nih, saya mau perpanjang STNK atas nama mobil orang saya beli tapi belum saya balik nama. Kalau peraturan zaman dulu mesti cari dulu KTP-nya. Tapi kan alhamdulillah ada aja nih dari Gubernur Jawa Barat. Nggak usah pakai KTP-an. Iya. Nah, gue setuju kayak gitu tuh. Harus nyari KTP. Lah kalau orangnya yang jualnya tinggalnya di mana kita nyari. Iya. Ibu nggak usah tahu namanya si bangsat siapa. Praktekin aja tuh sholat taubat dari maghrib sampai isya. Ya betul? Betul. Dikasih kemudahan lah. Allah kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nggak ada nyusahin. Kalau orang dulu kan nyusahin. Cari KTP-nya pemilik lama. Asli. Asli. Kalau enggak denda bayar ini. Oh goblok. Negeri apa ini? Gue setuju tuh. Yang peraturan Gubernur Jawa Barat tuh. Nggak usah cari KTP. Udah aja langsung balik nama. Kasih kemudahan lah. Orang bayar pajak. Orang bayar pajak kok. Nah, ibu juga begitu sholat taubat. Praktekin sholat taubat dari maghrib sampai isya. Praktekin sholat taubat dari maghrib sampai isya. Tapi kan saya pernah jengkel sama si bangsat ini, bangsat satu, bangsat dua. Nggak usah. Daripada nyari-nyari lagi, susah. Ngapain minta maaf? Kita harus datang minta maaf ya, saya dulu. Ntar dia gede kepala. Iya. Nggak ada. Udah ibu nggak usah minta maaf. Ibu aja langsung sholat taubat. Langsung hablu minallah. Hablu minanas nanti juga Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya betul? Betul. Kita lagi gerak cepet aja bu. Maksud saya
dalam waktu 99 hari kita harus punya penghasilan sebulan 10 miliar. Harus. Gimana caranya? Tanpa kerja, tanpa. Tapi kalau ibu mendetil, apa saya harus minta maaf ya Pak Haji sama bangsat 1, bangsat 2, bangsat 3. Dah kelamaan. Saya nggak setuju ya. Ya. Nggak tahu juga tempat alamatnya. Ya nggak usah lah. Kita lihat Gubernur Jawa Barat yang sekarang. Tanpa KTP pemilik mobil lama bisa balik nama. Ah, gue setuju tuh. Orang hidup ngapain nyusah-nyusahin? Kasih permudah. Kan sekarang ada kan? Iya. Pajak yang lama dinolin. Kan kita ada pajak tuh yang udah 19 tahun gak bayar pajak. Nah kita bayar tuh mobil engkel yang warna biru. Tuh udah 19 tahun gak bayar pajak. Bayar pajak sekarang aja. Nah KTP pemilik lama juga gak tahu udah mati apa hidup. Udah langsung balik nama atas nama anak yatim. Wah gue setuju. Platnya F kan? Yes. Yang biru. Ya. Tuh gue setuju tuh. Nah ibu juga begitu. Allah tuh punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nggak ada ABCD nggak setuju. Ibu bersyukur nih bisa privat. Kita bisa ngomong begini ya. Kalau nggak privat nggak bisa. Lama. Banyak orang. Ini kalau bisa maksimal 99 hari. Maksimal. Kalau bisa 20 hari terkabul, kenapa enggak? Kalau 10 hari bisa terkabul, kenapa enggak? Maksimal 99. Tapi sifat busuk nggak boleh ada. Ya. Ya. Pak Haji kalau sifat busuk contohnya apa sih Pak Haji? Ibu di masjid. Pagi-pagi lagi sholat duha. Karpetnya dibersihin sama si Pak Ari yang gendut tuh. Yang badannya buntak. Terus ibu tersinggung, itu namanya sifat busuk, betul? Salah satu contohnya. Salah satu contoh itu sifat busuk. Ya. Misi ya bu, lagi mau dibersihin nih bu, maaf ya bu, maaf ya. Dia ngomong begitu, ibu bilang, bapak nggak nauin orang lagi sholat diusir-usir. Itu sifat busuk, itu yang bikin hajatnya lemot, betul? Betul. Janganlah, anggap aja itu binatang, ya betul? Babi. Anggap aja itu babi. Kok Pak Haji ngomongnya kasar? Ya kalau nggak begitu kita nggak terkabul. Abi daripada kita punya sifat busuk. Salah satunya apa bu sifat busuknya? Orang lagi sholat duha diusir-usir. Betul nggak? Betul. Jatuhnya apa? Komen. Ngeluh. Mikir. Jengkel. Semua ada di situ. Sedih. Kenapa nggak kita nyebut dia babi aja? Ya betul. Si babi ini. Ya betul. Nyambung gak nih ilmunya RDA ini, maksudnya saya nerangin secara detail. Ya. Ya. Betul. Ini saya di 15 ini mungkin 15. yang nomor 18. yang nomor 15. Oh, nomor 15. Nomor 15 ini ada dendam. Dalam arti kalau saya itu orang-orang itu ada di wajah saya, misalnya si ini lariin uang, yang ini makan ini, itu ada. Enggak, saya cari-cari itu ada di sini. Ya udah. Legowo kalau orang Jawa bilang. Ibu Jawa apa bukan? Iya. Lah, legowo tau gak legowo? Iya. Lapang dada. Terima aja karena ini udah kejadian. Ya betul. Jangan diingat lagi dan jangan diseselin. Ibu mah kadang suka terlintas. Iya. Cah. Si babi. Ada, dianya itu ada. Nggak boleh lah. Itu yang bikin lemot. Makanya ibu enaknya privat begini ya kan. Jadi terkupas. Dikupas aja sampai selesai dan harus selesai. Itu gimana kalau ada dia? Sholat tobat, mohon ampun. Betul? Betul. Coba terangin dulu. Jadi kenapa itu harus bersih tadi saya ulangi lagi ya. Karena Allah menjanjikan itu memang sifat-sifat belum keluar Pak Haji. Itu sifat setan kata Pak Haji gitu. Bukan sifat manusia. Sifat-sifat itu harus terbuang dari kita. Kalau itu bersih, Allah kan menyuruh kita untuk sholat, untuk mohon ampun. Nanti dibuka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Suruh mohon ampun. Ada balasannya, ada rewardnya. Apa ya Allah rewardnya kalau saya mohon ampun kepadamu? Kata Allah,
akan niscaya. Jadi bukan mudah-mudahan. Enggak ada mudah-mudahan. Di situ Allah menyebutnya juga niscaya akan aku tambah. Apa yang ditambah? Harta. Itu ayat yang ke-12. Akan Allah tambah harta. Itu ada 5, tapi yang saya sebutkan 1 aja. Ditambah harta. Yang digarisbawahi lagi adalah Allah bukan memberi, tapi menambah. Wa yumditkum bi amwal. Dan Allah niscaya akan menambah harta, menambah, melipat gandakan. Itu bukan sekedar memberi, tapi dilipat gandakan harta yang kemarin sudah ditipu. Nambah tuh. Nah, Bisa 10 kembali kali lagi. lipat, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa 1000